Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kita kembali lagi nih bareng. Kali ini edisi spesial kita lagi kumpul di komunitas Bumbon guys. As you can see here. Ini sama Mbak Maya. Hello guys, how are you? Ya, Mbak Maya ini salah satu founder atau bukan ya? Apa lebih ke komunitas? Lebih ke arah penggiat. Iya. Penggiat lah. Oh, ya, The player ya, di boleh. Moonbot ya. Oke. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol banyak kan Mbak. Jadi sebelumnya masuk ke Moonbot atau lebih inti tak kenal kata saya dulu lah. Maksudnya kita kenalan dulu Mbak. Masuk kripto itu awal kali pertama gimana? Masuk awal kripto ya. Basically dengar-dengar itu dari tahun 2020 akhir. Tahun 2020 akhir mencoba buat time to trading sebenarnya, tapi pada akhirnya karena Desember itu Desember turun lah, November masuk oke, Desember 2020 terus tiba-tiba turun parah waktu itu. Terus udah gitu jadinya 2021 Desember 2021 and then mulai mencoba lagi jadi akhirnya jadi investor doang dari situ, jadi tim hodler lah, and then mencoba lagi mulai udah tahu kira-kira money management. Aku coba masuk di tahun April lagi mencoba, tapi ternyata ada yang salah dengan money management saya lagi. Nah, manusiawi ya guys. Ya tapi belajar lah. Seorang itu bisa menjadi sukses. Ya saya percaya kalau seorang investor itu bisa jadi sukses kalau mereka belajar dari kesalahan masa lalu kan. And then you need to keep learning lah. Ya kayak gitu. Bener kan masih hidup. Ini jadi kayak gitu ya guys. Kalau misal tadi kan udah masuk di kripto, terus ada komunitas Bumbon sendiri. Nah, yang Mbak bilang sekarang kan sambil bikin konten juga tuh di TikTok kan? Ya benar. Aha momennya itu gimana? Maksudnya mungkin karena Mbak anggap ini kripto potensial atau apa yang Mbak seriusin dengan kripto? Oke, so basically ya itu, saya ngelihat suatu potensi yang gede banget sih di kripto gitu ya. And then cuma kayaknya saya nggak punya dasar yang ini banget gitu, yang kuat gitu soal money manajemennya, terus mungkin technical juga tidak terlalu kuat gitu. Terus ada yang satu alat bantu yang bisa bantuin saya untuk belajar itu semua dan ngarahin saya semua. Nah itu saya temuin di sini, and then after that saya coba pahami lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ternyata ya segitu besarnya potensi kripto ya, and then sangat sayang banget kalau nggak digali lebih dalam, and then belum banyak orang yang tahu. Ya sama nih, kita berdua sama membahas soal internet awal-awal zaman dulu di mana orang-orang belum tahu soal internet itu kan. Jadi ya dari base itulah kenapa pengen orang-orang lebih banyak yang tahu soal kripto, how the potential gitu. Ternyata sudah diadopsi juga sama banyak lembaga keuangan besar gitu. Kan teman-teman yang belum tahu, Ya benar. Apalagi semenjak zaman Indra Kents atau nama kripto jadi rusak kan. Ya walaupun sebenarnya nama kripto gak pernah rusak. Maksudnya tendensi terhadap kripto tuh cuman sekedar pamer doang. Padahal enggak kan. Iya. Kan lebih dari itu fundamentalnya kan. Betul. Yang penting sih yang ngelihat ya kita selalu bilang lah di sini komunitas, history repeat itself. Kalau kita apalagi ini kan udah dari lama juga ya pasti udah tahu lah bagaimana historinya, terus perkembangannya dan lain-lain. Ya cukup pegang yang secara garis besar itu aja gitu. Artinya bahwa Bitcoin sampai saat ini kan akan terus naik gitu. Iya. Ya kalau Bitcoin sih naturalnya memang karena ada apalagi tiap 4 tahun sekali kan ada halving kan. Yes. Terus mining reward itu kayak dipotong ya masih kecil setengah per 4 tahun. Jadi supply-nya nyusut, bukan nyusut juga sih reward-nya nyusut, demand-nya sama aja atau demand-nya naik, otomatis akan naik kan. Jadi itu matematik sih, pure matematik. Jadi benar ya guys, ya Mbak Maya geluti sekarang sama kripto dia ini sevisi lah. Kita awal-awal juga kayak gitu dan menganggap kripto is here to stay, is not going anywhere. Yes, true. So you guys need to dig deeper lagi gitu. Jangan cuma permukaannya, jangan tahu apa fundamentalnya, and then you can follow him untuk lebih tahu lagi lebih dalam gitu. Or bisa join juga di komunitas kita ya. Senang sih bisa ketemu yang sevisi. Ya mantap. Ya itu. Jadi subscribe juga ya guys. Ntar aku bakal share di link deskripsi. Bisa jelasin dulu nggak Pak? Tadi kan udah dijelasin tentang
crypto aha moment, terus ini apa berseriusin tentang konten kreator di kripto. Sekarang bahas tentang moonboard komunitas. Moonboard itu apa sih? Kan orang ini kan pada masih ya quote-unquote masih agak trauma ya sama yang kemarin board trading gitu kayak gitu. Jadi jangan sampai kejebak lagi orang nih. Jadi masih banyak skeptis jadi kan. Boleh dijelasin dulu nggak? Boleh. Thank you buat kesempatan ngejelasin ya. First of all sih kita basicnya ya walaupun banyak yang lalu-lalu banyak yang bisa dibilang terjadi salah, kalau saya bilangnya fraud lah yang di sana ya. Satu istilahnya apa? Oknum. Nah, tapi basically itu sebuah alat bantu itu ya nggak salah apa-apa. We need to know the concept, which is konsepnya adalah money-nya harus dipegang oleh kita sendiri. The big money it should be on our side gitu. Yeah. Kita harus keep it safe with us. Jangan pernah bisa diakses oleh orang lain. Which is buat ini kita ada konsep, maksudnya kita benar-benar memegang konsep itu. Which is hanya membantu mengelola aset kripto kita di wallet masing-masing untuk memperbesar aset lebih banyak, jadi lebih besar lagi lah. Ya soalnya kan seperti kita tahu mungkin yang sebelum-sebelumnya robot trading bukan robot trading gitu ya, tapi robot trading apa kayak gold atau forex atau kayak gitu kan. Betul. Yang ada juga yang sampai kamu keluar negeri. Cuman kalau kita ngeliat dari kripto ya, aku bukan dia apa? Oke, ya. Pengen tahu aja nih sebagai orang awam kan. Kalau di Binance itu kan ada yang grid trading yang gue bilang tadi kan. Kalau di grid trading dulu kan jelas ini apa set limit algonya kita yang set kan. Nah terus kalau yang moonboard tadi yang Mbak sempat sebutkan ada autonya. Itu secara algo gimana tuh di backend bekerja? Untuk di backend actually bisa juga disetting based on our customize ya, based on our preference bisa juga. If you know gitu, if you know the algorithm bisa di set sendiri lagi. And then tapi kalaupun yang nggak ngerti gitu ya, or nggak mau repot, gitu, kita ada mode yang namanya mode ultimate, which is itu sudah naik turunnya itu disesuaikan dari sistem, gitu. Which is mempermudah banget. Jadi di saat kalau kita mau istilahnya apa ya, di saat kita nggak mau repot-repot, dia turun, dia akan melakukan pembelian sendiri gitu. Itu for all coins ya. Kalau di Binance itu kan kita harus set satu-satu, kita mau ambil koinnya koin apa, and then kita setnya mau gridnya berapa banyak, terus turunnya berapa persen, and then when it come up mau take profitnya di berapa persen. Nah ini bisa langsung untuk all coins gitu. Itu mempermudah, make our life easier lah gitu, nggak usah di set satu-satu gitu kan. Nah balik lagi di sini juga ada money managementnya. Mungkin kalau di Binance tidak ada. Lo harus berapa sih masuknya untuk bisa sampai membeli nyicil konsep ke bawah itu averaging down-nya mau sampai berapa steps melakukan grid tradingnya ini. Di sini bisa sampai 200 steps, 200 steps. Terus udah gitu keunggulan lainnya adalah kita bisa pilih poinnya yang itu dari top 3, top 10, top 20 gitu kan. Nah itu udah langsung di set juga. Jadi itu hanya mempermudah untuk kita ini benar-benar fully customized, but ada defaultnya. Gitu. Which is bisa di set by default or set by customize. Oh jadi apa tetap ini preferensi ya guys. Kalau misal kalian lebih technical di backend bisa setting mengenai grid tradingnya. Cuman secara keseluruhan membuatnya membantu untuk secara keseluruhan kalian bisa trading secara otomatis kayak gitu ya. Ya betul. Jadi kayak gitu. Terus tadi juga ada pertanyaan klasik. Maksudnya aku Mbak sempat mention ke aku juga tadi mengenai apa moonboard ini apa kayak gimana nih? Maksudnya ada yang bilang tadi yang nanya ke Mbak yang scam apa ya? Bukan maksudnya robot trading tuh gimana ya bilangnya? Elaborate-nya. Yang sering orang tanya yang apa? Ya robot trading itu pasti scam sih biasanya. Nah ya itu kan. Nah coba di-elaborate dulu Pak. Maksudnya jangan sampai ada ini lagi kayak kemarin lagi. Ya ini pertanyaan orang guys, jadi banyak pertanyaan orang kayak gitu kan. Jadi kita mengangkat pertanyaan yang orang banyak kan.
Well, basically robot trading. Robot itu sesuatu ya algoritma ya, AI lah. Ya ini pertanyaannya tuh apa tadi? Baru ingat sekarang. Ya. Pertanyaannya tuh kok robot trading itu selalu untung? Nah, dia pasti gimana tadi? Kenapa robot tradingnya bisa selalu untung ya? Nah, iya, Apalagi iya. robot ya. Iya. Kalau di kita kan pertama udah tadi kita nggak punya, maksudnya kita dana di wallet masing-masing. Itu yang pertama. Itu safe-nya. Terus yang kedua itu kenapa bisa? Karena kita ngambil konsep investing, cicil ke bawah, tapi main di area pemain. Ya. Which is, jadi begitu kita udah cicil ke bawah, dia tahu nih kita setup sekian itu kita ambil di harga berapa gitu. Di saat misalkan kita ngambil step sudah gitu ya, kita udah beli di 20 dengan harga sekian, terus dia ternyata naik. Nah, kita bisa jual sebagian, sama si Monkey ini dijual sebagian. Itu namanya konsepnya value cost averaging. Ya. Gitu. Mungkin kalau yang sama ini suka dengar DCA aja ya, DCA dollar Ya, cost averaging kan. Beli di harga berapapun pokoknya cicil beli gitu Ya. kan. Nah, ini mengcombine antara DCA dengan value cost averaging itu tadi. Jadi di saat harganya turun kita beli, begitu naik sedikit ada bisa setelah dari pembelian ke-20 itu naik dikit gitu ya. Jadi ke 19 lagi harganya, nah kita jual. And then in one time jumlah kita mengambil keuntungan dari chart semua cryptocurrency lah, altcoin, BTC, which is dia kalau udah turun pasti ada naiknya gitu. And then sideways, paling enak kalau sideways. Ya, benar. Turun ke bawah, dia beli, naik ke atas, jual. And then in one point profit yang dari sideways-nya ini, pengambilan di situ, tektokannya gitu ya istilahnya, itu sudah bisa menutupi dari harga yang di atas itu tadi turun ke bawah. Oh, ya. Jadi Makanya, sistem that's averaging ya, kayak gitu Ya, intinya. ya, Iya, benar. Ya di sini juga, Mbak pernah dengar yang namanya Trikoma nggak? Bot Trikomas yang dari luar. Nah mereka kayak gini juga, sistemnya pakai API, jadi integrate sama exchange-nya. Dia nggak megang koinnya, nggak megang walletnya. Jadi mereka selagi kita setup di biasanya di exchange kan bisa setup API kan. Jadi mereka di sana tapi ya itu mereka subscription base kan, ya cara mereka buat cari duitnya kayak gitu. Cuman kalau ini kan free ya, masih free. No, sama subscription juga. Subscription base. Nah kalau subscription base bakal sama kayak Trikoma nggak? Soalnya Trikoma kan juga udah lama melalang buana, terus juga ada resiko kalau API itu ya ambil lah kalau kejadian ini juga dia bisa akses wallet kita. Nah iya kan, itu berubah gimana dong? First of all, saya sih terus terang nggak tahu soal bot lain ya. Iya. Itu nggak apa-apa. But kalau misalnya Overview bot lah. Ya, overview-nya dari yang lain. Pertama tadi kita ada subscription ya, pasti. This is a business. Yeah. Maksudnya kalau saya suka anggapin ini kayak franchise. Yeah. They have the system. Of course, they need to running the business, that's Yeah. money, Yeah. gitu kan. Tapi menurut saya pertukarannya itu it's so fair, maksudnya fair, nggak memberatkan juga gitu. At least kalau hilang uang botnya, maksudnya nggak berguna gitu istilahnya. In one point ternyata gue nggak merasa cocok nih, lu nggak akan sampai bunuh diri gitu. Ya. Yang pasti itu, gitu kan. Tapi jangan sampai mencekik lah. Dan saya tidak merasa mencekik itu. Nah, yang kedua dari Bote ini yang pertama kita sudah legal dan bersertifikasi dari pemerintah BPPI, the first and only nowadays. Terus yang kedua untuk soal API mining itu kita ada IP whitelist. So for the API-nya ada di, jadi IP-nya sendiri untuk hackersnya nggak bisa masuk karena di IP whitelist. And then kalau kalian coba API mining itu di situ ada yang namanya check marks. Kita bisa check marks. Kita mau izinkan trading, yes. Tapi apakah bisa mengakses wallet? No. Gitu. Itu makanya preventifnya dari situ. Dan yang pasti biasanya ada hackers itu kan mau menyerang IP. Nah itu IP-nya harus di whitelist. Yang pasti jangan pakai IP. Harus ada IP yang. Nah disinilah makanya kenapa mungkin kalau dilihat botnya kok berbayar ya saya nggak tahu ya kan itu Ya itu relatif. preferensi relatif lah ya. Harga itu relatif tapi untuk bisa menjamin keamanannya itu kan butuh IP, maksudnya butuh server. Ya, Dan benar. server itu orang juga jual. Iya benar. Ya itu kita ngerti lah sama-sama produk digital kan. Iya. Nah ya balik lagi gitu.
pay more. Ya. Ya, so that's why kita perusahaan Moonbot-nya memang memberikan hal-hal seperti itu dari sisi keamanan dan kenyamanan itu benar-benar diperhatikan. Ya, aku justru yang namanya free justru aku ngeri sama Binance sekarang sih, lagi dicecar sama DOJ di Amerika sana kan, SEC dan sebagainya macam. Soalnya kalau gratis ya kalian the product kan. If you, the things is free, you are the product kan. Itu ya itu sama-sama klasik lah. Kita di Facebook aja dijual data kita kan sebenarnya ke advertiser. Jadi ya si Binance itu juga was trading, maksudnya data trading kita tuh dijual sama whales itu biar kita loss terus kan. Jadi ya aku ngerti konsep ini, makanya justru aku lebih mending kita bayar sesuatu yang kita sengaja ya nggak perlu 100% ngerti lah, yang sengaja ngerti, daripada kita harus percaya yang kayak tadi. Aku sekarang pun jujur udah nggak terlalu, paling dikit lah di Binance tuh. Cuman kalau untuk trading masih ada lah dikit untuk bisa di trading. Cuman ya itu sih, ini no financial advice ya guys, you do you, I do me. Ini udah dijelasin konsepnya dan overview juga mengenai Moonbot trading, robot trading in general. Tapi untuk detailnya aku share link deskripsi guys, cek aja kontennya. Kalau kalau aku jelasin di sini semua habis 9 SKS ya. Jadi ya itu aja mungkin. Kita baru pulang besok. Iya makanya baru pulang besok kalau misalnya jelasin semua kan. Jadi subscribe terus ya di konten channel Mbak Maya ini. Before you go Mbak, maksudnya sebelum ini habis, just mau pada financial advice. Bitcoin 2 tahun ke depan, Ethereum 2 tahun ke depan kira-kira ke harga berapa nih? Bullish, bearish atau 100.000 atau apa nih? 1M atau gimana? This is not Iya, rumah advice ya, kayak biasa lah kita di akhir ini kan, segmen gitu ya. Dior. Tapi pertama you need to know history repeat itself, right? Ya. And then you need to know kalau misalkan orang trader pasti tahu kita back end test. Gitu istilahnya balik ke belakang lah, lihat historical lah. Ya. We know historical Bitcoin itu seperti apa, and then chart yang lain-lain crypto juga seperti apa. Itu sih yang harus dipegang. So I believe gitu ya, kalau ya tadi yang pertama udah dibilang demand semakin sama or semakin besar, kita bisa lihat institusi keuangan udah mulai banyak yang masuk. And then kedua kita wait, I'm losing my words. Ya, take your time. Kita ya benar. Terus, oke. Kemudian yang tadi supply semakin sedikit, demand itu sama or semakin besar dengan adanya institusi yang masuk. So it makes harga pasti akan semakin naik gitu. Itu udah hukum alam lah, Hukum udah hukum alam, ekonomi betul. lah. Iya, betul. Gitu. So yang pasti mau ke harga berapa we'll never know. Kita cuma bisa sekarang saat ini lagi kondisi yang paling bagus itu semua expert udah bilang lah. This is the time for you accumulated gitu kan. How you do it? We give ada salah satu caranya, and then you want to do it your way, silahkan gitu kan. Tapi yang pasti you need to go now, tahun depan, and then 2 tahun lagi you will merasakan lah manfaatnya. Seperti apa? Sampai terbang ke mana gitu. Iya, nggak tahu. Ya kalau di kripto ini kan ada slogan juga walk me itu kan, yang we all gonna make it. Oke. Benar. Jadi intinya itu sih. Tapi kita nggak tahu juga. Ini tetap ya guys, walaupun history repetition, tapi yang lebih tepatnya history doesn't always repeat, but it does rhyme. Jadi ada ritmenya, cuman nggak 100% sama kayak ini kan ya. Betul. Dalam artian secara pola ya. Iya. Maksudnya bukannya pola pasti akan naiknya sekian gitu, bukan. Tapi dari apa sih pergerakannya lah itu lah, tadi benar ritmenya. So mau ke berapa ya, ke 100% juga alhamdulillah puji Tuhan, kayak 100% ke 100.000 gitu ya. 100.000 kan 1,5 M. Iya, itu dari 69.000 terakhir kan? Terakhir ya. Itu udah kesana, udah oke banget lah gitu, dari sekarang udah 30, sekarang kayak tadi 30.000. Kalau bisa lebih naik lagi, justru kita harus lebih senang. Iya benar sih. Tapi jangan lupa juga guys, jangan terlalu waruk ya. Selagi kalian punya target lah, maksudnya kalau pengen kalian hodl seumur hidup, ada yang dibagi juga hodl seumur hidup. Cuman kalau misalnya ya seyogyanya aja kalian pengen take profit juga ditakar juga lah. Jadi kayak gitu. You must take your profit. Di sini juga sama. Mau kita konsep trading, ada investing. After kita ngambil per 4 tahunan lah. Per 4 tahun, you need to get your money back lah. Maksudnya rasain lah profitnya, ngapain cuma seumur hidup di doang kan, di invest. Ya
jelas Bitcoin to the moon, moonbot to the moon juga ya. Iya. Ya soalnya apa ini subscription based guys, jadi nggak jual mimpi ya. Jadi apa kayak kemarin kan banyak too good to be true ya. Kalau ini kan nggak kan. Jadi mereka cara duitnya cari duitnya kayak gini. Jadi terserah kalian. Ini kita full disclosure ya guys, disclaimer dulu, nggak ada kerjasama, nggak ada ya. Kita ngobrol tentang pengen tahu aja robot trading secara overview. Jadi itulah konten kali ini. Maybe that's it for today. Thank you banget atas waktunya, sukses terus untuk karirnya. Guys jangan lupa subscribe terus di channel TikTok, YouTube juga deh. YouTube belum ya? ada tapi belum besar. Oke, ya sama lah. Kita juga sama-sama merintis lah. Iya benar. Jadi tetap aku bakal share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya guys.